Satu persatu, kebenaran mulai terungkap. Kini, dirimu perlahan-lahan mulai sadar kalau selama ini Taeyong memang bukan musuh kerajaanmu. Sekarang, dirimu mulai menyesali perbuatan keterlaluanmu itu pada Taeyong. Episode 11. Jenderal Choi dan Taeyong sudah mengetahui rencana licik Seokjin bahkan sebelum kamu memberitahu pada Taeyong. Apapun yang terjadi di dalam istana, Taeyong juga dengan Jenderal Choi pasti mengetahuinya. Hatimu cukup gundah sekarang. Di saat kamu mengetahui kebenaran ini, Taeyong tidak di istana. Dan juga di luar sana, dirinya sedang dikepung oleh anak buahnya Seokjin. Tidak tahu berbuat apa, selain mondar-mandir dan keluar masuk kamarmu. Kamu hanya bisa menunggu Taeyong kembali dengan keadaan baik-baik saja, hanya itu harapanmu saat ini. Skip, sekitar jam 12 siang, Taeyong belum juga kembali. Oma Taeyong yang memperhatikanmu sejak tadi yang terlihat sangat mengkhawatirkan sesuatu, akhirnya dirinya menemuimu. Dirimu membungkuk. Sebenarnya dirimu sedikit takut dan masih trauma dengan apa yang kamu terima selama ini karena perbuatan dari Yang Mulia Ratu. Kamu sedikit sungkan dan takut kalau akan salah menjawab. Bohong dirimu. Di saat kamu dan Yang Mulia Ratu berbicara, mobil rombongan prajurit yang pergi bersama dengan Taeyong tadi kembali. Kamu cukup senang karena melihat mobil prajurit memasuki halaman kerajaan. Kamu pun bergegas keluar dan meninggalkan Yang Mulia Ratu tanpa berpamitan terlebih dahulu padanya. Oma Taeyong mulai menebak-nebak kalau dirimu juga sudah jatuh cinta padanya dan akan merelakan tunanganmu tuan muda Seokjin pada Onimu. Tanya berlangsung pada beberapa prajurit yang tengah membuka pintu gerbang. Hatimu kembali gundah saat prajurit itu mengatakan kalau Taeyong akan kembali sesaat lagi. Prajurit itu kemudian membuka gerbang kerajaan dan setelah itu mereka pergi untuk memarkirkan mobilnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan.
dirimu tidak tahu kemana Taeyong pergi. Dan di saat kamu ingin masuk, tiba-tiba sebuah mobil memasuki ke dalam kerajaan. Jenderal Choi keluar dari mobilnya dan kemudian membuka pintu mobil. Taeyong keluar dari mobil dan kamu merasa sangat lega karena dirinya baik-baik saja. Kamu berjalan ke arah Taeyong sembari tersenyum ke arahnya. Taeyong tahu kalau kamu pasti sedang menunggu dirinya, dan dirinya pun juga ikut berjalan ke arahmu. Taeyong juga ikut tersenyum sambil berjalan ke arahmu. Teriak Jenderal Choi mencoba melindungi rajanya. Musuh menyerang kerajaan Namora. Entah itu anak buahnya Seokjin atau bukan, tetapi musuh itu menargetkan Taeyong. Taeyong dengan cepat menarik dirimu ke belakangnya agar dirimu tidak terkena dari para musuhnya. Namun naasnya, bukan hanya satu musuh yang sedang menargetkan Taeyong. Di saat Taeyong melindungi dirimu, musuh di sisi lain berhasil Taeyong. Kamu menyadarinya kalau Taeyong dari musuhnya. Waktu seakan-akan terhenti, dan dengan cepat Taeyong langsung tumbang dan jatuh di tanah. Teriakmu histeris. Kamu langsung memeluk tubuh Taeyong yang sudah tergeletak di tanah supaya musuhnya tidak menembak dirinya lagi. Jenderal Choi dan semua prajurit kerajaan Namora memblokir semua serangan. Dan mereka berhasil menaklukkan musuhnya. Jenderal Choi langsung menangkap 3 musuh yang hampir sekarat karena serangan balik yang mereka dapatkan. Skip. Oma Taeyong sangat khawatir dengan kondisi putranya tersebut. Bukan menanyakan Taeyong baik-baik saja, namun dirinya menanyakan Taeyong tertolongkan. Kamu yang mendengar pertanyaan itu langsung marah. Kamu ingin mengungkapkan rencana licik Seokjin yang kamu dengar semalam, namun Jenderal Choi menghentikan dirimu. Ternyata yang menyerang Taeyong adalah anak buahnya Seokjin juga. Mereka tidak berhasil mengepung mobil Taeyong di saat dalam perjalanan, hingga mereka mengubah rencana untuk penyerangan ini. Kamu menatap Taeyong yang terbaring dengan wajah yang memucat. Setelah menatapmu, Oma Taeyong menatap Seokjin dan kemudian beralih menatap Taeyong. Skip. Setelah dokter keluar, Jenderal juga memerintahkan semuanya untuk meninggalkan ruangan Taeyong. Semuanya keluar tanpa protes. Berbeda denganmu, kamu tidak ingin beranjak pergi dari sana.
kamu menatap Jenner Joy dengan mata berkaca-kaca. Jenner Joy membiarkan dirimu tetap berada di ruangan karena dirinya cukup paham kalau kamu sangat keras kepala. Kamu tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan perintah dari Yang Mulia Raja Taeyong. Skip malam. Taeyong membuka matanya dan mendapatkan kamu sedang tertidur sambil memegang tangannya. Taeyong mencoba mengelus rambutmu dengan tangannya satu lagi, tapi karena dirinya baru mendapatkan di dadanya, jadi Taeyong merasakan kesakitan saat mencoba meraih kepalamu. Kamu terbangun saat mendengar rintihannya. Kamu langsung nurut dan mendudukkan kepalamu dan Taeyong mengelusnya dengan pelan rambutmu. Langsung berdiri tegak. Kamu mencoba membohong padanya, namun pipimu kembali memerah karena merasa malu. Taeyong juga mengkhawatirkan dirimu.